Halo teman-teman, kami dari kelompok bintang laut ingin memberikan informasi mengenai bintang laut dan juga tripang. Saya selaku ketua Fauzia Wulandari. Perkenalkan, nama saya Nur Handayani. Perkenalkan, nama saya Kurnia Azizi. Perkenalkan, nama saya Hasrian Alim Sasabila. Perkenalkan, saya Nancy Marcelina Rina Kamalo. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai bintang laut. Selamat menyaksikan. Morfologi. Apabila dilihat dari luar saja, bintang laut mungkin terlihat bertubuh yang lunak. Namun, sebenarnya makhluk yang memiliki nama lain Asteroidea ini cenderung memiliki tubuh yang keras. Hal ini karena tubuhnya dibentuk oleh kerangka eksternal dari bahan kapur. Kerangka eksternal ini berupa lempeng-lempeng atau plates kecil yang tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan lengan-lengannya untuk menekuk atau melipat. Bentuk dasar tubuh bintang laut cukup sederhana, yaitu terdiri dari satu dis dan 5 lengan. Dis adalah cakram yang merupakan sentral untuk semua sistem tubuhnya. Posisi bintang laut selalu mendatar dan memiliki 2 bagian tubuh, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas yang merupakan sisi dorsal tubuh. Di bagian ini terdapat ujung sistem pencernaan atau anus, sistem air atau madreporid, dan duri dengan tentakelnya. Kemudian, bagian bawahnya merupakan sisi ventral, di mana terdapat mulut, kaki-kaki tabung, celah amburaklar, dan tangan. Habitat. Semua echinodermata hidup di pantai hingga dasar laut dengan kedalaman sekitar 6.000 meter. Echinodermata hidup bebas atau bersimbiosis komensialisme sebagai hewan tempat berlindung bagi hewan lain. Echinodermata dapat dijumpai di setiap kedalaman laut, dari zona intertidal ke zona abisal. Bintang laut hidup seperti kebanyakan echinodermata lainnya yang hidup di terumbu karang, pasir dasar laut. Bintang laut biasa hidup di antara celah terumbu karang. Siklus hidup. Secara singkat, siklus hidup bintang laut berasal dari sel gamet, sel telur dan sel sperma dilepaskan bintang laut dewasa ke dalam air laut, lalu akan terbentuk larva bipinaria. Setelah itu akan terbentuk larva Brachyolaria, akan terjadi proses metamorfosis menjadi bintang laut muda, lalu akan tumbuh menjadi bintang laut dewasa. Anatomi bintang laut terdiri dari saluran batu, yaitu saluran penghubung antara madreporid dengan saluran cincin. Kemudian saluran cincin, yaitu saluran yang melingkar yang bisa mengakses ke semua lengan. Lalu saluran radial, yaitu saluran yang berasal dari saluran cincin meluas ke seluruh lengan. Saluran ini berfungsi untuk menghubungkan antara saluran cincin dan saluran lateral. Kemudian saluran lateral, yaitu saluran yang berasal dari saluran radial yang mengalirkan air ke ampula. Selanjutnya ampula, yaitu suatu wadah menyerupai balon yang elastis. Ketika terisi air akan membentuk tonjolan seperti kaki yang menyerupai tabung disebut kaki tabung.
Sistem pencernaan bintang laut atau asteroidea. Secara umum, sistem pencernaan asteroidea sebagai berikut. Dimulai dari mulut, ke kerongkongan pendek, lambung kardiak atau muka, dan pilorus atau belakang, kemudian ke usus, dan berakhir di anus. Berikut merupakan diagram sistem pencernaan dari bintang laut. Pertama, ada pilori kaeka yang merupakan bagian dan sistem pencernaan yang paling penting, karena enzim-enzim pencernaan dihasilkan oleh bagian dinding dari organ ini. Selain itu, cadangan makanan yang berlebihan juga disimpan pada organ ini yang berupa lipid dan glikogen. Selanjutnya ada kantung Tiedemann yang berfungsi sebagai organ pompa, dalam hal ini memompa cairan dalam rongga pilori kaeka dan mengatur aliran cairan dari dan ke pilorik stomach. Kemudian di sekitar rektum terdapat lipatan atau kantung yang disebut rektal kaeka. Rektal kaeka bersifat kontraktil dan berperan dalam memompakan air dan sisa makanan atau feses. Sistem pernapasan bintang laut atau asteroidea. Bintang laut bernafas menggunakan paru-paru kulit atau dermal branchiae atau papulae, yaitu penonjolan dinding rongga tubuh atau selom yang tipis. Tonjolan ini dilindungi oleh silia dan pedicellaria. Pada bagian inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Keberadaan dari bintang laut sendiri yaitu sebagai hewan yang berasosiasi dengan terumbu karang dan juga sebagai pembersih pantai dari material organik sehingga merupakan salah satu bioindikator laut yang masih bersih. Spesies kunci merupakan salah satu faktor yang penting di dalam suatu ekosistem. Menurut Zamani 2015, bintang laut jenis Lynchia laevigata merupakan jenis bintang laut yang asosiasinya tidak berbahaya bagi terumbu karang. Berbeda dengan bintang laut mahkota duri atau Acanthes terplensi yang asosiasinya dapat merugikan terumbu karang. Memiliki dinding saraf utama dan tali-tali saraf yang terdapat pada mulut dan bercabang ke masing-masing lengannya. Bintang laut mempunyai lengan yang kaku, kaki-kaki ambulakral yang terdapat pada bagian ventral yang akan membantu hewan ini untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Morfologi. Tripang merupakan salah satu anggota hewan filum Echinodermata. Duri tripang merupakan butir-butir kapur mikroskopis yang terbenam dalam jaringan dinding tubuh. Tripang memiliki tubuh lunak, berdaging, dan bentuknya silindris atau bulat panjang di sepanjang sumbu oral sampai aboralnya. Sumbu ini merupakan sumbu yang menghubungkan bagian anterior dan posterior, sehingga terlihat seperti buah mentimun atau ulat. Habitat. Habitat tripang adalah ekosistem terumbu karang dan asosiasinya dari zona intertidal ke laut dalam sekitar 20 meter dengan air yang jernih dan substrat pasir halus atau pasir berlumpur. Siklus hidup. Daur hidup tripang terdiri atas 2 periode, yaitu planktonik dan benthic. Perkembangan larva tripang melalui beberapa fase. Telur yang dibuahi akan membelah menjadi multisel dan terbentuklah blastula dalam waktu kurang lebih 12 jam. Kemudian berkembang menjadi gastrula dalam beberapa jam berikutnya. Fase gastrula ini akan berakhir sampai jam ke-32. Fase auricularia ini akan berkembang dalam waktu 8 atau 10 hari. Kemudian metamorfosis menjadi doliolaria yang akan berkembang sampai hari ke-16, kemudian menjadi pentaktula dan berkembang sampai hari ke-50 atau sampai ke-60 untuk kemudian berubah menjadi burayak muda. Menurut Hartati et al. 2016, mulut tripang dilingkari oleh semacam otot polos yang diduga berfungsi sebagai bibir. Faring dan esofagus relatif pendek dan esofagus kadang-kadang tereduksi.
Faring melekat dengan erat pada dinding tubuh dengan bantuan suspensor yang terdiri otot dan jaringan ikat. Lambung ditandai oleh kehadiran otot polos yang membesar. Usus merupakan bagian saluran pencernaan yang paling panjang, kurang lebih 3 kali panjang total tubuhnya. Alat pernapasan berupa sistem pembuluh yang disebut dengan saluran pernapasan atau respiratory tree. Sistem reproduksi tripang. Tripang secara umum bereproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual dilakukan melalui gametogenesis dan spawning, sedangkan reproduksi aseksual melalui fission. Fission adalah proses pembelahan tripang menjadi 2 bagian dan akan tumbuh menjadi individu baru. Sistem pencernaan dari teripang. Sistem pencernaan dari teripang berbentuk tabung memanjang yang terdiri dari tentakel, mulut, kerongkongan, perut besar, usus kecil, kloaka, dan anus. Esofagus yang pendek merupakan sambungan dari mulut ke lambung. Selanjutnya, intestinum yang panjang ditopang oleh mesentris dan dihubungkan dengan kloaka yang berotot, dan berakhir pada anus yang terletak di bagian posterior. Sistem pernapasan teripang. Teripang bernafas dengan seluruh permukaan tubuh. Pernafasan secara pasif terjadi oleh difusi air dengan pohon respirasi dan terjadi pengurangan sisa metabolit. Menurut Nugroho et al. Tahun 2012, pohon respirasi pada teripang merupakan organ yang berperan dalam sistem respirasi. Teripang mengambil oksigen melalui kaki tabung, dinding tubuh, dan dari sepasang pohon respirasi atau respiratory trees. Pohon respirasi berpangkal dari kloaka yang terdapat di bagian dalam anus, memanjang ke arah anterior sampai ke daerah perut. Pengambilan oksigen melalui pohon respirasi berkisar 50 hingga 60% dibanding melalui organ yang lain. Salah satu hewan yang tergolong dari film Echinodermata yaitu teripang memiliki peranan secara ekologis maupun ekonomis. Menurut Sulita et al. 2020, secara ekologis teripang berperan sebagai deposit feeder, sehingga dapat mengolah substrat yang ditempatinya dan juga sebagai penyedia pangan dalam bentuk telur, larva, dan juwana teripang bagi biota laut pemangsa di sekitarnya. Di samping itu, secara ekonomis, teripang memiliki nilai jual yang tinggi, di mana teripang salah satu organisme yang dapat dijadikan sebagai makanan bergizi. Dilihat dari peranan secara ekonomis, teripang memiliki nilai jual yang tinggi karena kandungan gizinya yang juga tinggi. Menurut Baranzano et al. 2019, salah satu jenis teripang yaitu Holoturia nobilis merupakan teripang yang paling sering diambil oleh masyarakat karena bernilai ekonomi yang tinggi. Menurut Satyawan et al. 2014, keberadaan biota ini memiliki peranan penting dalam ekosistem, sehingga merupakan spesies kunci di ekosistem tersebut. Sistem saraf teripang. Menurut Ghazali dan Darmawan 2014, teripang memiliki sistem saraf yang sederhana. Pada bagian ventral terdapat daerah kaki tabung yang mengandung alat penghisap yang berfungsi sebagai alat gerak. Gelombang kontraksi dikontrol oleh otot longitudinal. Sistem ambulakral. Ambulakral berfungsi untuk mengatur pergerakan bagian yang menjulur keluar tubuh, yaitu kaki ambulakral atau kaki tabung ambulakral. Kaki ambulakral memiliki alat hisap. Sistem ambulakral atau sistem pembuluh air adalah suatu jaringan hidrolik yang bercabang menjadi penjuluran yang disebut kaki tabung atau tube feed, yang berfungsi sebagai lokomosi, makan, serta pertukaran gas. Sistem peredaran darah pada Echinodermata merupakan sistem radial. Sistem peredaran darah ini tereduksi, sehingga sulit untuk diamati. Filum Echinodermata belum mempunyai sistem peredaran darah yang sempurna, termasuk